Inilah yang sentiasa didengari di negara-negara barat. Kebanyakan mereka yang menyebut ini bertujuan untuk membuktikan bahwa saya silap. Pertama sekali, saya bercakap tentang Islam, bukannya orang Muslim. Perkataan Muslim tidak membawa apa-apa makna sekiranya seseorang itu tidak mengamalkan Islam. Mungkin dia bersikap jujur tidak seperti pengganas-pengganas yang mengamalkan tipu daya lalu melakukan kekejaman. Mereka ini pergi ke klub bogel dan minum arak. Mengapa? Demi memperdayakan pihak FBI yang mungkin mengawasi gerak-geri mereka. Anda harus tahu yang Al-Quran menyatakan bahwa orang Islam dilarang menerima kita sebagai kawan maupun pelindung, seperti Al-Quran 5 ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Lihat penterjemahan Al-Quran 5 ayat 51 oleh Yusuf Ali. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ambil orang Yahudi dan Kristian untuk rakan-rakan Anda dan pelindung. Mereka adalah kawan dan pelindung satu sama lain, dan dia di antara kamu yang berpaling kepada mereka adalah dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Juga, seorang Muslim mungkin berkata kepada Anda bahwa ayat ini bermaksud jangan mengambil teman dari kalangan orang-orang yang berperang dengan mereka. Sekiranya Anda berdua berperang antara satu sama lain, mengapa pula dia mahu mengambil Anda sebagai teman? Faktanya adalah ya, jangan mengambil teman dari orang yang sedang berperang dengan kita, termasuklah semua orang Kristian dan Yahudi. Kerana Islam membahagikan seluruh dunia kepada dua, yakni wilayah damai dan wilayah perang. Ada juga di kalangan orang Islam yang coba memperdayakan orang Barat dengan penggunaan Islam yang aman, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Menurut surat kabar Al-Sharq Al-Awsat, pada 19 Julai 2003 di London, Syekh Yusuf berkata, ia telah ditentukan oleh undang-undang Islam bahwa darah, nyawa, dan harta benda rakyat di mana terdapatnya orang Islam yang sedang berperang dan dalam keadaan peperangan, tidak dilindungi. Kata-kata ini datangnya daripada seorang Islam yang bekerja keras untuk mempersembahkan Islam yang kononnya agama yang damai kepada Barat. Namun dia tetap bersetuju bahwa semua yang tidak menyerah kepada Islam harus dibunuh. Dia membuat pernyataan tadi berdasarkan kata-kata nabinya. Sahih Al-Bukhari, buku 8, hadis 387. Saya telah diperintahkan untuk berjuang sehingga masa itu mereka berkata, tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Dan jika mereka berkata demikian, dan berdoa seperti kita berdoa, menghadapi kiblat kita dan memakannya sama seperti kita menyembelih, maka dan hanya selepas itu darah dan harta mereka akan dilindungi dari saya. Saya berpikiran bahwa kata-kata ini yang datang dari Muhammad adalah begitu jelas, memeluk Islam atau mati. Ini membawa kita kepada maksud perkataan Islam. Akan tetapi orang Islam berkeras mendakwa perkataan Islam ini berarti damai. Saya berasa terganggu apabila ada orang yang jahil dalam rancangan televisyen merepek seperti, Islam adalah aman dan damai. Juga, Islam bermaksud damai. Tidak perlu saya ingatkan Anda tentang mereka yang berbohong. Seperti Presiden Obama dan pemimpin-pemimpin Barat yang lain, yang berkata Islam adalah damai. Sama ada mereka ini amat jahil tentang Islam atau mereka ini pembohong besar. Pertama sekali, Islam tidak membawa maksud damai. Damai dalam bahasa Arab adalah salam. Adakah Islam nampak sama dengan salam seperti berikut?